Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu Akang Teteh yang mudah-mudahan Allah sayang. Sebelum dimulai, kita awali dengan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Kita harus meyakini bahwa ketika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah dekatkan hambanya itu pada pemahaman agama. Yufaqihu fiddin. Maka yufaqihu fiddin itu didekatkan dengan masjid. Yufaqihu fiddin artinya didekatkan dengan Quran. Yufaqihu fiddin didekatkan dengan majelis. Yufaqihu fiddin didekatkan dengan sumber-sumber kebaikan Allah. Maka Abi meyakini orang-orang sahabat, bapak ibu, ayah muda yang hadir di sini, insyaallah dipilih Allah, diinginkan Allah hidupnya baik. Amin. Maka kita mulai dengan Al-Fatihah, semoga menjadi pembuka rahmat, pembuka hidayah, pembuka keberkahan kita pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada seluruh yang terlibat, takmir Masjid Al-Robi, seluruh kawan-kawan staf Masjid Al-Akhiran, para perangkat wilayah, para relawan yang dari tadi pagi sudah menyiapkan taklim, semua para donatur, muslimat, muhibbin, Dewa Kampanye Foundation, Kang Dewa, Muhibbin dan segenap seluruh orang-orang baik yang terlibat. Semoga Allah rahmati kehidupan semuanya, Allah berkahi kehidupan semuanya, Allah lapangkan, Allah beri karuniakan petunjuk, Allah jaga semuanya, insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, pertemuan 30 alhamdulillah majelis pengasuhan, semoga Allah karuniakan kebaikan ini jalan terus, kebaikan ini hadir terus. Tadi makan malam dengan Kang Mulyadi. Kang Mulyadi awalnya tinggal di Sarinjadi, awalnya ngantar ibunya saja taklim. Sebelum maghrib datang antar, pulang, lalu kemudian nunggu jemputan lagi jam 9:30 ibu beliau pulang. Lama-lama beliau akhirnya memutuskan untuk ikut majelis ini. Dan ada yang saya petik tadi sangat mahal. Sebetulnya saya frustasi, Ustaz.
dengan kehidupan, tidak bisa saya ceritakan panjang lebar. Tapi setiap majelis ini tenang. Setiap saya doa saya tenang. Setiap saya di masjid saya tenang. Ada hati saya terobati. Entah rasanya seperti apa, tidak setersiksa saya jauh dari majelis. Ini yang kemudian mendasari tema malam hari ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa sebetulnya apa yang dicari oleh manusia itu kawan-kawan, jamaah, apa yang kemudian yang kita dambakan dalam hidup ini? Bahagia. Apa kalimat bahagia di dalam Al-Quran? As-sakinah. Apa kalimat bahagia dalam Al-Quran? Nikmah. Itu dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana caranya bahagia, kita harus kembali kepada siapa yang membuat manusia, siapa yang menggenggam hati manusia, siapa yang ngerti kehidupan ini. Hanya Allah Azza wa Jalla. Maka yang tidak kita sadari bahagia itu ada di Al-Fatihah. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Diisi dengan nama Allah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Alhamdu, segala terima kasih. Alhamdu, segala puji-pujian apresiasi terbesar. Lillah, milik Allah. Rabbil Alamin, Rabbnya semesta. Murabbinya alam ini, yang asuh alam ini, yang mengurus alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik. 99 nama, ada yang keras-keras. Al-Qahhar, Al-Jabbar, ada yang keras-keras. Maha Penyiksa, Al-Muntaqim. Tapi Allah pertama kali memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma yang umum. Allah Maha Penyiksa bagi orang-orang yang tetap kufur, gak mau kembali padanya. Tapi Allah punya sejuta maaf, sisi bumi maaf, sepenuh langit maaf. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat sekelam apapun. Dosa syirik sampai mati gak minta ampun, gak diampuni di akhirat, karena menduakan Allah. Tapi semua dosa apapun ada kemungkinan diampuni di akhirat. Makanya dosa syirik cepat-cepat minta ampun. Yang pernah menduakan Allah cepat-cepat minta ampun. Maliki yaumiddin. Ulangi. Maliki yaumiddin.
pembacaan yang lain Maliki Yaumiddin. Kita periwayatan Imam Hafs bin Asim Maliki Yaumiddin, mimnya 2 harakat. Maliki Yaumiddin. Al-Malik, Malik artinya menguasai, memiliki, mengatur. Yaumiddin, Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Hari tegaknya din ini. Kapan itu? Yaumul Qiyamah. Allah itu yang berkuasa di hari akhir. Dunia ini memang begini kawan-kawan kalian cara kerjanya. Allah yang berkuasa di hari akhir. Maka ketika Maliki Yaumiddin harus tenang. Allah rajanya hari nanti akhir. Masuk ayat berikut. Iyyaka na'budu. Ulangi. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Engkaulah tempat aku menghamba, menghibah. Na'budu wa iyyaka nasta'in, dan engkau juga tempat kami meminta. Wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, minta perlindungan. Wa iyyaka nasta'in, minta diurus kehidupannya. Wa iyyaka nasta'in, minta bersandar. Tapi apa permintaan yang diajarkan di Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ketika kita ngomong berbicara kepada Allah, melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Al-Fatihah mengajarkan setinggi-tinggi permintaan, semulia-mulia permintaan, sepenting-penting permintaan adalah ihdina, tunjuki kami Allah siratal mustaqim, jalan yang kemudian lurus. Nah, jalan ini ternyata Allah beri penjelasan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inilah jalan yang kami berikan, inilah jalan yang kami berikan nikmat kepada mereka. Nikmatmu, jalan yang engkau berikan nikmat ya Allah, an'amta, nikmatmu 'alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladhdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang kau murkai atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ayo sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulangi. Maka ini kuncinya malam hari ini. Maka apa hidup bahagia itu? Kenapa tadi Kak Mulyani bisa tenang di sini? Kenapa banyak sahabat-sahabat merindukan ada yang benar-benar Selasa harus datang? Karena disinilah insya Allah Allah karuniakan jalan yang Allah karuniakan nikmat. Apa jalan karuniakan nikmat? Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah bersama Islam, bersama Quran. Jadi apa jalan hidup yang nikmat? Ayo sama-sama, siratal mustaqim. Jadi gimana supaya mau nikmat hidup? Harus berjalan di atas. Ayo sama-sama jamaah. Kalau mau hidup enak, nyaman, berarti gimana? Hidup harus di atas siratal mustaqim. Dan bagaimana supaya bisa meniti siratal mustaqim? Naik ke ayat sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, maka tiadalah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun,
fa'buduni, kecuali untuk menghamba kepada Az-Zariyat 5:6. Jadi apa kebahagiaan hidup itu teman-teman sekalian? Menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada selain Allah, bukan menghamba kepada pendapat orang lain. Hari ini saya tulis tentang materi ini sedikit. Apa yang menyebabkan sekarang banyak orang-orang hidup gak bahagia? Salah satunya karena hutang riba misalnya, cicilan mobil, lalu kemudian cicilan rumah dan seterusnya. Kadang-kadang kenapa hal ini terjadi? Mohon maaf ya, kadang-kadang bukan karena kebutuhan. Kalau kebutuhan bisa beli mobil second, kalau kebutuhan bisa kontrak dulu. Tapi banyak dari manusia menuhankan pendapat orang. Kawan saya udah Avanza baru, masa saya masih naik motor? Ini ada DP bisa 30 juta, ini akhirnya baru jualan cireng untuk 11 juta, 12 juta per bulan, ambil cicilan 4.500.000. Muaranya kenapa? Menuhankan pendapat orang lain. Coba lagi, menuhankan pendapat orang lain. Mau nikah harus ada gedungnya, harus ada ininya, itunya, ambil cicilan tanpa agunan 200 juta rupiah. Gadekan ini, gadekan itu. Selesai walimah sibuk mencicil. Bahagia tak kira-kira? Sekarang ada tren walimah digital, ada tren nikah di KUA, ya. Lagi ramai di masyarakat. Habis nikah di KUA, makan sedikit, kirim dan seterusnya. Lalu kemudian di warung kecil, habis itu foto upload, ngumumin ke teman-teman di semua kanal sosial media. Kami sudah married dan seterusnya. Di walimah. Dan bahagia sekali. Ini para pria langsung merekam ya. Ini karena mau dikasih calon mertua. Habib, tolong ayah di KUA saja. Jadi kenapa mereka bisa bahagia dengan tenang di KUA itu? Karena orang tuanya, merekanya pasangan menghamba kepada Allah. Bukan berarti yang resepsi salah, bukan berarti yang pakai gedung salah. Boleh pakai gedung kalau uangnya ada, halal. Menjamu orang kalau uangnya ada, halal. Ya, kalau uangnya nggak ada. Kenapa mereka bisa bahagia? Karena kemudian tegak menghambanya kepada Allah. Saya mau halalkan hubungan ini, maka menikah, rukunnya cukup, ya, syaratnya cukup, ya, diwalimahkan, jalan. Suami istri bahagia, ya, keluarga bahagia, jalan di atas rel Allah Azza wa Jalla. Damai. Bisanya OVO, jangan paksakan iPhone cicilan 3 juta, power buy 12 bulan. Ada yang power buy atau letter pay, letter nanti pay bayar. Ya, letter kapan-kapan I pay. Ya. Adanya OVO memang uangnya 2.500.000 banyak, udah bagus-bagus. Saya kemarin beli HP untuk admin nasi kuning. Bagus. Ya. Mana bagus kan? Ini ada yang pegang. Oppo, Vivo, Oppo. Nah, bagus. Bisa nyala, bisa WA. Dan nggak perlu kalau misalnya nggak sanggup, nggak usah. Bisnis kalau memang harus dimulai dari dapur, mulai. Tapi itu keren, nggak keren atau masa dari dapur, outlet atau kalau memang nggak ada uangnya nyawa outlet, nggak usah dipaksa. Nggak ada uangnya bikin restoran, nggak usah dipaksa. Masak di dapur, posting di Facebook, posting di IG, taruh nomor WhatsApp, kirim pakai kurir, udah beres. Terserah apa kata orang. Jadi mau menikah, mau bisnis, mau kehidupan, kapan manusia itu tersiksa? Ketika dia menghamba kepada selain Allah. Ketika sudah menghamba kepada selain Allah, repot. Orang tua sudah bilang, nah, gak ada biaya untuk kuliah. Seperti tetanggamu masuk SMK, SMK Tata Boga keluar udah bisa masak, SMK ini keluar udah bisa menghasilkan. Enggak mah, masuk SMK gak keren, saya mau S1. Kenyataan di depan mata kuliah dan seterusnya ini, mohon maaf ya, mimpi boleh. Tapi kalau masuk SMA dan ingin S1 hanya untuk mendapat pengakuan makhluk, di situ kita cacat tahu itu. Kalau mau SMA, mau
S1 karena memang cita-cita mau jadi engineer, mau jadi insinyur, mau dapat ilmunya yang manfaat, silakan tempuh. Tapi kalau gara-gara mohon maaf gak keren, apalagi tidak bergengsi, maka kemudian disitulah kita punya kecacatan awal. Maka ini ilmu jamaah sekalian. Coba sama-sama, iyyaka na'budu, lagi, wa iyyaka nasta'in, lagi. Tugas manusia menghamba. Kalau menghamba pasti dikasih. Jamaah, tugas kita kepada Allah itu menghamba, sujud kepada Allah. Di surah An-Najm Allah janjikan cuma dua, aghna, berlimpah, cukup, berlimpah, ruwa, ghina, aghna, wa aqna, dan cukup. Allah tuh gak menciptakan miskin dan kurang. Maka tugas kita adalah na'budu. Coba lagi apa? Na'budu. Tugas kita sekarang menghamba. Kalau menghamba, teman-teman sekalian jamaah, pasti kalau Tuhannya Allah, ilahnya Allah, sujudnya kepada Allah, pasti dapat dipastikan bahagia dan tenang. Antum punya masalah, siapa yang memegang masalah? Allah. Kita punya sakit, siapa yang memegang sakit? Allah. Kita besok ada kebutuhan, siapa yang memegang kebutuhan? Allah. Siapa yang genggam hati semua manusia? Allah. Siapa yang punya surga? Allah. Yang punya neraka? Allah. Yang punya ampunan? Allah. Cukup. Na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia yang menghamba kepada Allah pasti bahagia, karena Allah satu-satunya yang ada di hatinya. Manusia yang beramal harap kepada Allah pasti bahagia. Ustazah Syarifah Halimah Alaidrus, beliau gak kelihatan wajahnya, tapi potongan ceramahnya keras. Dan waktu itu Abi mendengar, indah sekali. Ini bukan karena saya suami, enggak, ini juga teguran buat saya sebagai suami. Ustazah Halimah Alaidrus menyebutkan, wahai para istri, ketika Anda sebagai istri, tetaplah posisi sebagai istri kepada suami sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apapun sikap suami kepadamu, Masya Allah, kesalahannya luar biasa. Seorang istri yang sudah berlepas dari apresiasi suami. Seorang istri yang saya bikin teh karena Allah nyuruh melayani. Saya taat sama suami karena Allah suruh menjalani. Gimana sikap suami? Dia berlepas kepada Allah Azza wa Jalla. Artis hijrah Dewi Sandra tegas sekali dalam potongan tauhid yang kuat sekali, yang kemudian Abi betul-betul kaget juga mendengarnya. Tugas saya sebagai istri tunaikan kewajiban. Bagaimana suami tunaikan hak saya, gimana Allah. Begitulah juga suami harus. Tugas suami adalah menunaikan kewajiban, bukan menuntut hak pada istri. Bayangkan kalau rumah tangga berdiri di atas kaidah tauhid ini. Istri akan bahagia, suami akan bahagia. Bayangkan kalau misalnya masyarakat kita tegak dipakai tauhid. Saya baik kepada tetangga karena Allah nyuruh saya baik kepada tetangga. Berapa banyak kita yang baik sama tetangga, tetangga nggak baik sama kita, udah besok ada bakso lagi. Ada apa? Kita kirim cilek, lalu dia kemudian hajatan, dia nggak kirim balik makanannya. No, saya nggak baik lagi sama dia. Ketika menghamba kepada Allah, merdeka. Ketika menghamba kepada Allah, maka kebahagiaannya adalah ketemu sholat. Ketika menghamba kepada Allah, kebahagiaannya adalah sujud. Dan ketika benar-benar menghamba kepada Allah, muncul kebahagiaan yang luar biasa di hati, karena Allah segalanya. Tidak berlama-lama jamaah sekalian malam hari ini, karena saya dapat masukan kalau lewat jam 9 pulangnya terlalu malam. Di 7 menit, 5 menit terakhir ini jamaah sekalian, Abi kemudian mengembalikan lagi pada surah Al-Fatihah. Maka siapa yang kemudian dapat kebahagiaan adalah mereka yang menghamba kepada Allah.
Maka siapa yang sekarang hatinya sedang gelisah, khawatir, gundah gulana, penuh dengan prasangka ini itu, maka kita cek kepada siapa kita. Kepada siapa kita? Apa kekhawatiran antum hari ini? Beban? Apa kekhawatiran antum? Bayar kontrakan? Apa kekhawatiran antum? Kuliah anak? Apa kekhawatiran antum semua? Penyakit segala macam, apa kekhawatiran antum? Pantaskah khawatir ketika memahami Allah Maha Penyembuh? Pantaskah khawatir ketika Allah Azza wa Jalla menjanjikan Dia yang mengurus kita? Pantaskah khawatir ketika Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Fattah? Apakah khawatir ketika Allah Azza wa Jalla adalah Al-Qahhar? Maka hamba yang kemudian sujud kepada Allah, dia bulat bahwa Allah satu-satunya ilah. Dia bulat bahwa la ilaha illallah, Allah satu-satunya yang di penghambaan kepada Allah, satu-satunya yang ada di hatinya. Maka insya Allah tidak ada yang lebih berat dari dirinya selain kehilangan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, ada tadi jamaah juga yang bilang sama saya, memang beginilah kehidupan, dia tidak sesuai dengan apa yang kita kadang-kadang inginkan. Dunia ini berisi jarak antara idealita kita, harapan kita dengan realita kita. Kita ingin lulus tahun ini, akhirnya mundur. Kita ingin nikah dengan akhwat yang ini, akhirnya ditolak. Kita ingin berumah tangga seperti ini, akhirnya tidak terjadi. Kita ingin sehat afiat begini-begini. Kita ingin lancar begini, dan akhirnya tidak terjadi. Dan terkadang jarak antara harapan dan kenyataan, coba lagi, jarak antara harapan dan kenyataan, itulah yang membuat kekecewaan. Itu yang membuat apa? Rasa kekecewaan. Ala inna awliya Allah, sungguh-sungguh kekasih Allah. Ala inna awliya Allah, sungguh-sungguh kekasih Allah, awliya Allah, la khaufun alaihim. Ulangi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh mereka tidak khawatir akan masa depan, dan sungguh mereka tidak sedih atas apa yang terjadi pada masa yang lalu. Abi gak tahu masalah jamaah satu persatu, tapi Abi ingin malam ini berusaha untuk merangkul hati antum. Ada yang hari ini PHK, yakinlah Allah Ar-Razzaq. Hadis yang sangat indah, bertawakallah kamu seperti tawakalnya janin di dalam rahim ibu. Bertawakallah kamu kepada Allah seperti janin di dalam rahim ibu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan yang tak sangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi, bahwa hasbuh. Maka siapa yang hari ini putus kerja, gak dapat penghasilan lagi, sujud kepada Allah yang Maha Memberi rezeki. Sujud kepada Allah satu-satunya, tidak ada pilihan lain. Yang hari ini sedang mengalami konflik di rumah tangga, istri banyak hal yang gak bisa disampaikan, suami banyak hal yang gak bisa disampaikan. Sampaikan sekalimat drama, sampaikan sekalimat tersinggung. Ada ruang-ruang suami istri yang begitu. Malam hari ini serahkan sama Allah yang menurunkan sakinah, yang menyelesaikan masalah, yang maha mampu menyelesaikan masalah di luar kemampuan manusia. Adik-adik Abi yang hari ini kuliah bingung, susah, SPP juga susah terbayar, dosen pembimbing juga susah ditemui, tugas akhir terbengkalai berseri-seri, skripsi juga susah. Alangkah baiknya kalau sudah akrobat 5 putaran, 6 putaran, sudah saatnya banyak tirakat sujud. Sudah saatnya jaga salat-salat 5 waktu, sujud mendalam kepada Allah, minta ampun, minta maaf kepada Allah.
Iyyaka na'budu. Coba lagi. Wa ana 'abdi. Coba lagi. Wa ana 'abd. Dan khalaqtani wa ana 'abduk. Coba lagi. Khalaqtani wa ana 'abduka. Kau ciptakan saya Allah, wa ana 'abduka. Kita ini hamba. Hamba ini rendah. Kalau mau bahagia jadi hamba, merendahlah. Suka-suka majikan. Pulang ini hujan basah, keinginan majikan, ridho. Apa yang bikin tidak bahagia? Nih, mulut sama hati. Kok hujan nih? Mental ngelawan jadi mudah. Memang sudah keputusannya PHK. Sudah kesalahan masa lalu, ambil pelajaran. Memang pengurangan, andeng dikurangi, terima ridho, melangkah lagi. Sudah gak bahaya sama sekali. Sakit, Allah yang turunkan sakit, ridho, sudah. Ini ada Kak Ana hadir, istri saya kanker rahim stadium 3, masih tegak, masih bolak-balik balai saji, masih bolak-balik masak di bahagia camp Lampung. Gak bahaya sama sekali. Yang bahaya kehilangan Allah Azza wa Jalla. Adik-adik yang susah kuliah, bismillah, Allah. Gak bahaya sama sekali. Apapun masalah kita berumah tangga, balik ke Allah. Nah itulah tugas kita sekarang, menghamba. Coba lagi. Kalau menghamba berarti mohon maaf, menyerah. Coba. Aslim taslam. Itu artinya Islam itu menyerah. Menyerahkan diri pada takdir dan ketetapan Allah. Jangan banyak komplain. Kenapa rumah saya diambil? Kenapa mobil saya diambil? Ya sudah, memang jatahnya diambil. Kenapa saya sakit? Kenapa begini? Maka aslim taslam. Coba lagi. Aslim taslam. Menyerah. Sama Allah tunduk. Gak ada pilihan lain kecuali menghamba. Kalau kita benar menghambanya, masuk hak berikutnya, boleh meminta. Tapi bagaimana kita menghamba setiap hari komplain? Gak usah lah hamba Allah. Pantas gak asisten rumah tangga komplain sama majikan? Ibu tolong nanti tidurnya di sini ya, ini kamar ART. Enggak Bu, saya mau tidur kamar utama, Anda majikan tidur kamar ART. Bisa? Wah, itu dipecat hari pertama. Majikan makan restoran 300.000, Mbak, makan ini ya, ART-nya dipisahkan makanannya. Sudah begitulah adab majikan, suka-suka dia. Karena begitulah majikan memperlakukan itu ART, asisten rumah tangga, sebegitu dalam menyerahnya. Kita siapa? Abdullah. Coba lagi. Abdullah. Salat Isya tadi kalau tidak salah ya, Mas Gilang ya, Ustaz Gilang, salat Isya. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Ar-Rahman yang dia jalan di kehidupan bumi ini haunan. Maka jamaah sekalian, merendahlah. Rendah hati di hadapan Allah, rendah diri di hadapan manusia. Air hanya mengalir di tempat yang rendah. Karunia hanya mengalir ke tempat yang rendah. Sekarang merendah saja. Ada yang meninggi di Al-Quran. Qalu innama ala utituhu ala qalu innama ala utituhu innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Surah Al-Qasas ayat 78. Perkataan Qarun, semua ini harta datang kepadaku ala ilmin indi, karena ilmu dariku. Ujungnya apa Qarun? Tenggelam. Dia sombong dan tinggi, ujungnya apa? Kalau lo tertimbun dengan harta-hartanya di telan bumi. Riwayat Sahih. Apa yang dikatakan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Apa ujungnya Fir'aun? Kelelep di Laut Merah. Gak bersentuhan sama sekali dengan Nabi Musa alaihissalam. Kelelep. Ayo sama-sama ulang ini rumus di akhir majelis ini. Siapapun yang meninggi, coba, suatu saat akan direndahkan.
Siapapun yang memuliakan diri suatu saat akan dihina. Maka tugas kita adalah merendah. Maka siapa yang merendah, coba lagi, insya Allah Allah tinggikan. Allah tinggikan. Siapa yang menghinakan diri di depan Allah, apa janji hadis? Rafa'ahullah. Coba lagi, rafa'ahullah. Nanti dia angkat derajat. Jadi hari ini masih mau menghambang makhluk, masih mau pusing kalimat makhluk, di PHK dari perusahaan besar, pengurangan perusahaan startup, harus jual cilok, untuk apa mau? Kebayangnya cuma cilok, ternyata harus menjajakan training, ternyata harus jual buku, harus tulis novel digital, jangan mau. Kan kamu kemarin dari startup besar, masa sekarang jualan. Ini kita banyak mendengar dan banyak menghamba kepada opini publik, akhirnya kita nggak bisa menghamba kepada Allah. Sekarang Habib tanya, jualan halal? Allah senang kira-kira? Meminta-minta apakah Allah senang? Mengemis Allah senang? Jualan izah Allah senang? Jualan halal. Yang dijual halal, diikhtiarkan halal. Diomongin orang tersebut. Menikah halal? Allah senang? Sama zina Allah senang mana? Senang nikah, ketimbang zina. Sederhana. Tapi gimana nih nikahnya sederhana, di rumah, di ruang tamu, nggak apa-apa. Nanti dibilang miskin, lah ya memang nggak ada uang, kan sederhana. Naik mobil Avanza tahun 2023 baru, ya Veloz misalnya halal. Naik Avanza tahun 2001, hampir 20 tahun lalu sudah sakaratul maut, halal. Yang penting gelinding nyampe bawa talim sehat afiat, halal. Motor Beat baru halal. Astrea 70 loh, Kiai Rohmat, pengasuh pondok Litafizil Quran Al-Fat, ketemu saya Astrea Grand tahun 80. Hidup manfaat dipakai kiai, santri hampir 150 orang gratis. Apakah jatuh kemuliaan Kiai Rohmat? Apakah jatuh jadi hina? Orang Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah menjual TV-nya, menjual sarung batiknya untuk modal Perserikatan Muhammadiyah. Apakah sekarang hina Kiai Haji Ahmad Dahlan? Muhammadiyah rumah sakitnya di mana-mana. Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari berjuang dengan Nahdlatul Ulama dalam kesederhanaan. Apakah sekarang hina? Masya Allah, mulia di mana-mana. Organisasi beliau besar, pondok-pondok NU di mana-mana. Jadi teman-teman sekalian, jamaah ibu-ibu, bapak, adik-adik semuanya, sudah saatnya sekarang hanya satu pilihan untuk bahagia, apa? Menghamba kepada Allah. Ayo sama-sama, khalaqtani wa ana abduk. Coba, khalaqtani wa ana abduk. Allah ciptakan aku dan aku adalah hamba. Semoga disayang Allah semuanya, semoga dicintai Allah semuanya. Satu hal menghamba kepada Allah juga termasuk ngaji, juga termasuk dakwah, juga termasuk taklim hanya untuk Allah. Ya. Insyaallah pekan depan terjadwal Ustaz Atian Ali, dan wallahu alam untuk jadwal-jadwal ke depan. Maka Abi minta maaf 30 pertemuan ini ada salah-salah sama antum semua. Abi minta maaf 30 pertemuan ini ada kurang-kurang melayani antum semua, mengasuh antum semua. Jazakallah khairan katsiran kepada DP Foundation dan semua segenap yang terlibat di jalan dakwah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita menghamba, kepada Allah lah kita meminta.
Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Al-Fatihah. Kita lakukan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik kepada Rabbmu radiyatan, engkau ridho kepada, wahai jiwa yang ridho kepada Rabb atas segala ketetapan, mardiyah, dan Allah juga ridho kepada. Fadkhuli fi ibadi. Ulangi. Masuklah ke dalam golongan hamba. Hamba-hambanya Allah, hamba-hamba. Wadkhuli jannati. Coba. Dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi siapa yang masuk surganya Allah? Hamba Allah. Maka siapa yang mendapatkan asap-asap aroma-aromanya surganya Allah di dunia? Hambanya Allah. Dan siapa hamba Allah itu? Mereka adalah yang radiyatan. Coba lagi. Radiyatan. Mereka ridho kepada ketetapan Allah. Mereka merendah kepada Allah. Mereka nurut sama Allah. Maka jangan izinkan dirimu frustasi, wahai kawan, atas apa yang terjadi. Allah yang mentakdirkan sudah. Allah Maha Baik. Sudah diukur setiap musibah, sudah diukur setiap ketetapan. Radiyatan, ridho apapun, sekeras apapun, menurut antum sezolim apapun, dalam takdir Allah
Ayo sama-sama radiyatan mardiyah. Itulah hamba. Ayolah jamaah-jamaah pria yang nampak dari sorot mata yang ditolak berkali-kali. Belum tentu muslimah itu baik untukmu, belum tentu. Yang kau lihat cuma permukaan. Apalagi yang sudah menikah mendamba wanita lain, belum tentu wanita lain itu lebih baik dari apa yang sudah ada di hadapanmu, di rumahmu. Ibu-ibu juga begitu, belum tentu. Ayo radiyatan, atas sakit yang diterima radiyatan akan bawa kebaikan. Ya, Kak Ana, Kak Nirwana, Kak Rahim, 1000 orang menyimak ceramah beliau di Padang Hijrah Fest. Allah muliakan kesabaran Kang Rahim. Allah muliakan, Allah hadirkan banyak pertolongan. Apa itu belum cukup? Kemoterapi berkali-kali, apa itu belum cukup? Jadi ayolah kawan-kawan sekalian, radiyatan. Ayo sama-sama jannati, coba. Ibadi radiyatan mardiyah. Nanti diridhoi Allah. Radiyatan mardiyah, apa hadiahnya? Nafsul mutmainnah. Coba lagi. Jiwa yang itminan. Jiwa yang sudah bisa bicara terserah gimana Allah memberi ketetapan. Aku terima ya Allah, raditu billahi rabban. Jiwa yang kemudian tegar, gimana takdirnya ya Allah, aku terima. Maka inilah hadiah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah belum tentu karena masalahnya nggak ada, enggak. Nafsul mutmainnah adalah keridhaan dia. Kita lihat di berita ya, 25 juta hutang bunuh diri. Saudara kita 2,5 M, 3 M masih terus dicicil, masih tegak, masih berikhtiar. 25 juta bunuh diri. It's not about your amount. Ini bukan tentang skala masalah. Ya. Baru cuma sakit saraf kejepit, sudah dramanya luar biasa. Saya nggak bisa jalan, Ustaz. Mengapa terjadi pada diri saya? Kan di Nirwana 4 bulan rahimnya sakit, menusuk, melilit setiap malam 4 bulan. Gak mengeluh dan gak marah sama Allah. Kak Ana berhak marah sama Allah. Sebetulnya kalau mau skenario-skenarioan, karena apa? Saya bangun masjid, saya ngasih makan, gak sama sekali menggunakannya alasan itu untuk marah sama Allah, gak sama sekali. Maka ayo kawan-kawan sekalian yang hari ini belum dapat itminan, belum dapat mutmainnah, belum dapat jiwa yang tenang, cuma satu masalahnya, gagal menjadi hamba Allah. Kita tidak tahu bertemu lagi atau tidak, tapi sebagai pengasuh, sebagai orang tua antum, sebagai abang antum, akang antum semua, antum anggap guru silakan. Malam hari ini pesan Abi yang semoga antum pegang erat-erat dalam kehidupan setelahnya adalah jangan sampai gagal jadi hamba. Gagal jadi karyawan di PHK, it's not a big deal. Gagal outlet tutup, nanti bisa buka lagi, it's not a big deal. Gagal berumah tangga 1-2, gagal berumah tangga, it's not a big deal. Gagal menjadi hamba Allah dan mati dalam kekufuran kepada Allah, it's a big deal. Itu masalah. Maka malam hari ini berhenti menghamba pada opini manusia, apresiasi manusia, kekhawatiran atas manusia. Hari ini tegak menghamba kepada Allah, lurus bersikap. Insya Allah Allah tolong semuanya. Amin. Kita masuk di doa, semoga antum dicintai Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung, yang semoga ketika dibacakan Hamulaiden, langit-langit ini terbuka. Amin. Pintu langit terbuka, pintu rahmat terbuka, pertolongan Allah turun kepada kita semua. Silakan Ustaz Hamulaiden.